Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video tentang IoT ya teman-teman. Nah, untuk video kali ini kita coba bahas salah satu sensor yang paling terkenal yaitu DHT22. Nah, ini DHT22. Tapi sebelum ke DHT22 ini, kita coba bahas tentang sensor dulu mungkin ya. Nah, teman-teman, sederhananya sensor itu satu perangkat elektronik yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan fisik atau kimia di lingkungannya gitu, dan mengubah informasi tersebut menjadi sinyal, biasanya itu sinyal listrik yang dapat dibaca oleh manusia maupun mesin gitu. Nah, bayangin sensor ini tuh kayak indera teman-teman kalau di manusia, tapi ini inderanya tuh di komputer kayak mata untuk melihat. Nah, kalau di apa namanya, di elektronik itu kamera misalnya, terus juga eh, melihat cahaya tuh, aduh keterangan gitu misalnya. Nah, di sensor juga ada tuh pendeteksi cahaya. Nah, mirip-mirip kan kayak indera manusia gitu. Kemudian untuk jenis sensor itu ada banyak teman-teman sebenarnya. Pertama itu ada jenis sensor berdasarkan kebutuhan daya. Jadi ada yang perlu daya pasif, ada yang aktif. Kalau yang aktif itu perlu daya listrik eksternal untuk beroperasi karena butuh daya banyak gitu si sensor tersebut untuk berfungsi. Ada juga yang pasif, jadi tidak perlu membutuhkan sumber daya tambahan untuk menghasilkan sinyal output itu gitu. Kemudian untuk sinyal outputnya sendiri itu ada yang analog, ada yang digital. Nah, ini pentingnya teman-teman saat membuat satu komponen IoT di ESP32 khususnya, itu kita harus perhatikan sensornya tuh sensor analog atau digital. Nah, sensor analog ini itu menghasilkan sinyal yang kontinu atau berubah-ubah sesuai besaran yang diukur. Jadi dia tuh bakal terus-terusan ngasih gitu. Sama kayak digital, cuman analog ini tuh besarannya tuh bisa banyak gitu. Jadi dari minus mungkin ya, minus juga bisa sampai tinggi gitu. Nah, kalau yang sensor digital itu udah didiskretkan sinyalnya gitu. Jadi biasanya berupa angka logika 0 sampai 1 gitu. Melalui protokol komunikasi biasanya. Nah, eh, yang kita bahas kali ini yang DHT22 ini tuh sebenarnya sensornya tuh analog, tapi dia sudah dikonversikan menjadi digital. Nah, gimana sih taunya? Jadi nah di sini tuh jadi kayak udah ada konversinya gitu nih di sini. Jadi kan ini DHT dua-duanya di dalamnya tuh kayak ada komponen kecil gitu untuk mengukur perubahan suhu dan kelembaban di dalamnya tuh. Nah, setelah itu dikonversikan ke sini agar bisa dideteksi di ESP32 gitu. Nah, itu untuk sensor ya teman-teman. Ya teman-teman, kita coba langsung ke DHT22-nya aja ya. Jadi kita coba baca dokumentasi dari sensor DHT22 ini. Nah, jadi DHT22 ini itu diusung atau dibuat kebanyakan itu oleh Awesome Electronic eh, Company gitu. Nah, itu kayak spesialis bikin humidity dan temperatur sensor gitu. Nah, DHT22 ini tuh namanya juga ada macam-macam, ada AM3202 gitu. Kemudian nah di sini ada 4 pin ya, teman-teman, kalau bisa dilihat lebih jelas. Jadi yang sensornya tuh sebenarnya yang putihnya teman-teman. Nah, yang ini mah hanya mengkonversi aja dari 4 pin ini jadi 3, jadi lebih simpel gitu buat dikonekin ke ESP32-nya gitu. Kemudian, nah ini ada fitur dan application dari DHT22 ini gitu. Nah, di sini ada full range temperature compensated, kemudian ada relative humidity and temperature measurement. Jadi ada temperatur, ada kelembaban. Kemudian udah dikalibrasi nih jadi digital signal. Berarti kan sebelumnya dia tuh analog.
terus dikonversi ke digital gitu. Jadi sebenarnya di sini tuh ada kayak ada microcontroller lagi yang ngubah dari analog itu tuh ke apa namanya, ke digital gitu. Kemudian di sini ada outstanding long term stability, jadi long term gitu, jadi lama tahannya gitu si sensor ini. Kemudian extra komponen not needed, jadi nggak perlu tuh kita ada tambahan komponen-komponen lagi, jadi tinggal dicolok aja gitu ke ESP32 ininya. Kemudian ada long transmission distance, jadi bisa panjang kabelnya. Kalau misalnya mau di connect-connectin juga bisa semeter 2 meter itu masih tetap bisa gitu. Terus ada low power consumption, nah ini juga bisa dari 3 sampai 6 gitu kalau nggak salah, tapi nanti kita coba lihat ya di bawahnya ada technical specificationnya. Nah ini ada 4 pin package and fully interchangeable. Nah jadi ada 4 pin ya di sini teman-teman, ada 4 pin. Nah kemudian ini deskripsinya. DHT22 itu outputnya itu udah dikalibrasi menjadi digital signal. Yang di dalamnya itu ada prosesor 8 bit single chip. Jadi sebenarnya di situ ada sensor lagi gitu. Ada komputer-komputer lagi sebenarnya. Nah, kemudian mungkin langsung aja ya. Nah, ini nih. Di sini dia small size, kecil betul, terus low consumption, long transmission distance, jadi bisa sampai 20 meter. Kemudian bisa dipakai untuk berbanyak keadaan atau aplikasi gitu. Nah, ini spesifikasinya teman-teman. Nah, yang perlu kita perhatikan yang pertama itu power supply-nya. Dia 3,3 sampai 6 volt. Nah, berarti dengan ESP32 yang kemarin kita buat yang ini, itu udah bisa tuh pakai yang pin 3V3. Jadi bisa langsung ke sini, nggak perlu pakai resistor lagi dan sebagainya gitu. Kemudian output sinyalnya tuh udah digital, jadi aman, nggak pakai resistor lagi gitu. Kemudian ini ada sensing element. Sensing element itu apa? Jadi di dalam ini tuh ada elemen teman-teman, namanya tuh di dalamnya tuh ada polimer. Jadi polimer kapasitor. Jadi kalau misalnya kita kasih suhu nih di dalamnya, si polimer itu tuh dia mungkin akan mencair gitu. Nah, itu yang dideteksi oleh DHT22 ini, perubahan dari sifat fisik dan kimia yang ada di dalam sini gitu, yaitu diubah jadi sinyal listrik atau sinyal yang bisa dideteksi oleh si SP32 gitu. Nah, ini ada operating range-nya. Kalau humidity atau kelembaban dia dari 0 sampai 100%. Kalau temperatur dia dari minus 40 sampai 80 derajat Celcius. Nah, ini ada akurasinya juga teman-teman. Kalau untuk yang humidity bisa kurang lebih 2%, maksimal 5%. Kemudian kalau temperatur itu kurang dari 0,5 Celcius gitu, berarti lumayan akurat gitu teman-teman. Ini ada resolusi atau sensitivity-nya, berarti hanya satu desimal aja ya teman-teman, jadi 0,1, 0,2, 0,3 gitu. Jadi nggak bisa tuh 32,93 gitu, enggak, tapi 32,9 ke itunya tuh, jadi cuma sampai satu desimal aja. Dan juga repeatability-nya itu bisa kurang lebih 0,2, dan seterusnya. Ini ada dimensinya juga. Nah, udah, sisanya mah hanya deskripsi dari ukurannya. Kemudian, nah ini saya juga kurang paham. Tapi nanti kita coba ini ya, kita coba konekin ke CSP32. Oke. Oke teman-teman, kita coba langsung masuk ke Arduino IDE-nya ya. Jadi kita buka Arduino IDE, kemudian kita install dulu library-nya nih teman-teman. Library-nya itu ada DHT22. Nah, cobanya yang ini nih, DHT22 by Deverell. Ya, ini. Kita install dulu. Kemudian sambil menunggu, nah udah selesai. Nah, kemudian kita include teman-teman si DHT tadi, DHT ini kita include, lalu kita define dulu nih DHT-nya tuh mau di pin yang mana. Kan
ada banyak ya teman-teman nih. Nah ini deh sekalian. Nah, pin di ESP32 itu ada banyak. Ada yang di sini sama ada yang di sini. Nah, untuk yang kemarin kita kan pakainya D2 ya. Nah, kita sekarang coba pakai yang D4. Nah, yang D4 ini kita coba di sini gitu, di simpennya define DHT, pakainya pin yang keempat. Kemudian tipe DHT-nya itu yang mana? Yang DHT22. Nah, ini untuk yang LED kemarin. Kemudian di sini ada batas suhu maksimal. Kita coba ayam broiler ya. Jadi sesuai ayam broiler dewasa itu maksimal temperaturnya 30. Kemudian ini di define lagi DHT ini. Terus panggil DHT. Nah, ini tuh kayak manggil DHT yang ini. Yang di atas yang include ini. DHT kayak ngasih tahu nih DHT-nya itu ada di pin yang mana sama tipe apa. Nah, kemudian kita coba setup, lalu serial begin. Nah, serial begin ini tuh teman-teman ini tuh buat monitoring sinyal yang ada di ESP32 sebanyak ini per detiknya kalau nggak salah sebanyak ini gitu. Kemudian pin modenya itu kayak kemarin ini mah LED-nya ada di 2 jadi in output. Kemudian DHT begin ini tuh kayak nyalain si sensornya. Kemudian saya print LN ini sistem monitoring ini mah hanya teks aja ya teman-teman. Kemudian di loop teman-teman di sini loop. Nah, ini DHT22 itu butuh jeda sebenarnya buat 2 detik untuk pembacaan awal gitu temperatur dan kelembabannya 2 detik. Kemudian float. Nah, ini tuh tipe datanya float karena kan butuh desimal ya temperatur dan kelembaban itu. Jadi float humidity yaitu DHT read humidity. Jadi si DHT ini tuh membaca temperatur membaca humidity, membaca kelembaban. Kemudian float temperatur itu DHT baca temperatur saat itu gitu, saat ini. Kemudian kalau gagal baca nanti di serial dikasih tahu nih error gagal membaca sensor DHT. Kemudian tampilkan data ke serial monitor. Berarti kan kalau enggak error masuk ke sini kan. Nah, jadi kalau ada pengecekan ini dia tuh aman, lanjut ke yang bawahnya, tampilkan suhu ke serial monitor, suhunya berapa, kelembabannya berapa. Nah, kemudian ini untuk logic warningnya teman-teman. Nah, ini kalau misalnya temperaturnya lebih besar dari maksimal ini, kita kasih tahu statusnya itu panas. LED-nya nyala gitu. Nah, di sini LED-nya tuh gimana caranya di sini? Digital red, LED hide. Kemudian kalau temperaturnya kurang dari 22 berarti statusnya dingin. Itu juga nggak baik gitu. Untuk broiler LED-nya nyala lagi tuh. Nah, kemudian kalau aman nih di luar dari max temperatur sama lebih dari 22 berarti kan antara 22,1 sampai 29,9. Nah, itu statusnya itu normal dan LED-nya tuh off. Nah, ini serial play-nya kayak gini gitu. Dia ada kayak gini nanti tiap barisnya. Lalu kita coba verify dulu, kita cek dulu codingan kita bener atau enggak. Nah, verify nanti dikompil sama Arduino IDE. Gak ada nih DHT22. Sebentar, kita coba cari DHT22 yang lain ya. Coba kita cari untuk DHT22. Jadi saking banyaknya library jadi bingung sih. Nah, ada Fruit.
Oh, carinya gini teman-teman, sorry. Coba. Nah, ini nih yang ada fruit. Nah, berarti kalau ini install. Nah, ini install all aja ya, teman-teman. Nah, kalau udah, kita coba verify lagi ya. Verify lagi. Nah, itu mungkin contoh kalau misalnya kita salah install library ya teman-teman. Jadi kalau bisa searching dulu. Sorry. Nah, ini kayaknya udah aman deh karena nggak muncul error. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman, kalau ada error kayak gitu tuh jangan panik, tenang aja, semua bisa diatasi, aman aja. Paling apa ya, eh oh iya, mungkin ada yang nanya ya, DHT 22 sama DHT 21 bedanya apa. Nah, nih, kalau DHT 22 kan kayak yang tadi kita lihat ya teman-teman, yang mana tadi, oh ini, yang gini. Nah, kalau DHT 21 itu mirip banget, tapi bedanya dia udah siap gitu, dari tinggal dicolokin aja nih si pinnya. Jadi udah kayak kebungkus banget gitu. Kalau ini kan kayak masih ada ininya gitu ya, kayak buat ngetes aja sih kalau ini mah, nyoba-nyoba dulu gitu untuk pemula. Kalau udah misalnya mau pakai ini pun nggak apa-apa, tapi nanti bungkus lagi si ininya gitu belakangnya biar nggak kena air dan sebagainya gitu. Nah, ini udah ya teman-teman, udah aman. Kita coba wiring dulu sekarang ya. Jadi tahapannya itu ngoding, definisiin pinnya, kemudian verify kalau misalnya udah aman. Oke, kita coba wiring ke ESP32 gitu. Kita coba wiring dulu ya sekarang. Ini rangkaian terakhir yang kita buat ya, yang LED itu. Kemudian kita coba rangkai tambahan sensor DHT22-nya. Mungkin yang pertama kita coba koneksikan kabel-kabelnya dulu. Nah, teman-teman, ini di sini ada bacaannya teman-teman, ada minus, ada out, ada plus. Nah, minus ini tuh berarti daya minus atau ground. Kemudian ada out. Di sini out itu data ya. Jadi data yang ada di sini, outnya tuh ke yang tengah berarti. Kemudian plus itu berarti power. Kita coba samakan aja deh warnanya sama yang ini. Teman-teman, untuk warna kabel ya, sebenarnya yang kabel di sini tuh sama aja untuk menghantarkan sinyal, power, ground gitu-gitu sebenarnya. Cuman untuk memudahkan, nah kita samakan saja kayak yang di sini. Ini yang untuk apa namanya, minus itu pakainya yang biru. Kemudian yang merah. Untuk yang plus, nah ini. Untuk yang out itu saya pakainya yang kuning. Nih. Kita coba. Kalau bisa lurus aja teman-teman. Nah, ini. Mau kebalik atau enggak juga nggak apa-apa. Tapi bagusnya sih selaras ya semuanya. Nah. Lalu, nah di bagian sininya kita harus agak membuat dia lebih enak gitu ya. Jadi kan kemarin tuh yang merah itu hanya ke D2 ya, dari D2 langsung ke sini gitu. Nah, kita coba yang
V3 ini 3 V3 ini kita colok ke yang merah ini teman-teman, biar yang ada di sini semuanya itu teraliri oleh arus yang dari 3 V3 ini. Kita coba ya. Ini udah masuk yang kabel power. Kemudian kita kesiniin ke merah. Nah, berarti kalau udah dicolok ke merah gini, satu garis ini sampai sini itu udah ada arus listriknya nanti yang plus. Kalau yang minus berarti yang di sebelah sininya semuanya gitu. Kita kesiniin dulu. Ini rangkaian yang LED kemarin. Kemudian kita coba colokin ininya. Kalau saya biasanya yang data dulu sih. Tadi di codingan kita itu data di D4 ya. Ini di D4. Colok sampai masuk. Nah, kayak gitu. Kemudian yang biru kita masukkan ke yang biru. Kemudian yang merah kita masukkan ke yang merah. Ini bebas ya mau di mana aja. Cuman kayaknya biar nggak terlalu dekat sini deh. Nah, ini deh sini. Merah kita coba di sini sebelahnya. Nah, kalau merasa nggak masuk, coba diputar aja teman-teman. Nah, ini udah masuk. Nih. Semuanya udah terkoneksi, nggak ada yang longgar. Nih, kita coba review lagi ya teman-teman. Jadi ini yang data masuk ke D4. D4 ini masuk ke yang out sebelah sini. Terus yang minus ke yang minus ini. Minus ini masuk ke ground. Kemudian yang plus ini 3V3 ngasih power gitu ke sini, ke yang minus di sini gitu. Ke plus yang ini gitu. Nah, sudah, kita coba upload dulu mungkin ya ke komputer. Kita coba colokin ke sini, di sini ke komputer. Oke teman-teman, di sini saya sudah connect USB. Kemudian ini kalau misalnya kita colokin ke SP32 yang kita rangkai, ini harusnya masih codingan yang lama ya teman-teman, yang ngedip. Nah, ngedip kayak ini, kayak gini. Kemudian untuk yang selanjutnya kita coba upload yang codingan telah kita buat sensor DHT22 ini gitu. Kita coba cek. Nah, ini codingan yang tadi ya. Masih belum ada yang berubah, tapi saya sarankan coba cek lagi ya teman-teman. Di sini DHT pinnya udah 4, kemudian LED-nya 2 dan yang lainnya. Kemudian kita coba upload, tapi sebelum upload kita cek dulu serial monitornya teman-teman di sini. Nah, diklik nanti muncul di sininya, di serial monitor, lalu kita upload. Nah, ini compiling sketch, kemungkinan sih nggak akan lama ya. Nah, suhu di sini sebenarnya 29-an ya teman-teman, jadi bisa 29,9, 30 dan sebagainya. Nah, kita di sini maksimalnya kan 30 ya, jadi kemungkinan nanti bisa aja lebih cepat naiknya gitu ke 30 ke logic kita yang ini nih. Nah, ini lagi uploading. Nah, kalau uploading gini biasanya codingan di sini tuh ke reset dulu. Nah teman-teman, di sini ada muncul nih status-statusnya tuh. Jadi tiap 2 detik sekali ya. Nah, nih tiap di sini kan ada loop delay 2 detik. Nah, jadi tiap 2 detik sekali dia tuh si sensor ini tuh ESP32 ini dan sensor itu ngirim sinyalnya tuh tiap 2 detik, karena di sini ada delay 2000. Delay itu kayak nunggu gitu, ibaratkan ESP32 tuh nunggu 2 detik baru read humidity gitu.
Nah, kayak gini. Ini suhu 2930, kelembaban 7760. Statusnya normal, LED-nya off. Ini tiap 2 detik ya, teman-teman. Nah, kita juga bisa coba pakai apa namanya? Bensin atau gas api gitu buat ngecek perubahan apa namanya? Suhu dan kelembabannya gitu. Kita coba apakah dia berubah. Nah, ini 2980 naik. Nah, 3040 itu LED-nya nyala, teman-teman. Nah, 3210 tuh. Jadi udah lumayan naik tuh. Nah, itu berarti di sini ada komponen yang dia tuh kayak berubah gitu. Kayak mungkin meleleh, mungkin apa gitu ya. Jadi komponen itu ngasih sinyal tuh ke ESP32 ada perubahan fisika kimia nih di sensor saya sebanyak 34 Celcius tersebut gitu. Masih tahu. Terus kalau cara nuruninya ini kan 3460, 3450 biar cepat. Kita coba tiup aja, teman-teman. Tuh, jadi 3410, 3400. Oh, 3370. Nah, itu berarti sensor ini sudah berjalan dengan baik ya, teman-teman, dan ngasih tahu bahwa LED itu nyala seperti itu. Oke, itu aja teman-teman untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Maaf bila masih ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.